Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Anda yang telah bergabung. Selamat bergabung untuk pertemuan yang sekarang adalah pertemuan yang ketiga ya, untuk kegiatan belajar secara online. Tentu masih dengan Ibu Yati Rusmiati. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, bim ya, sehat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dari hari ke hari selalu diberi kesehatan, selalu meningkatkan imunitas tubuh sehingga kita semua terhindar dari wabah penyakit pandemi COVID-19 ya. Dan selalu ingat jaga kesehatan. Kalau memang keluar dari rumah misalnya, selalu ingat 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian apa? 5M-nya apa ayo? Menjaga jarak. Nah, kemudian yang duanya tambahan lagi, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas ya. Kalau memang bisa diminimalisir ya, minimalisir untuk mobilitasnya ya. Untuk kegiatan hari ini, di akhir nanti Ibu akan ingatkan kalian untuk mengerjakan tugas. Sampai saat ini tugasnya nanti mungkin ada 2 ya. Tugas yang pertama adalah untuk praktikum dengan menggunakan tracker ya. Seperti apa sih nanti laporannya? Nah, Ibu akan tunjukkan. Kalian bisa lihat nanti di presentasi yang Ibu akan tunjukkan ya. Sebentar. Jadi nanti boleh kalian membuatnya di dalam file Word dulu kan? Bisa terlihat file Word-nya? Bisa, Bu. Oke. Nah, di sini kan ada tugas akhir, pemanfaatan software tracker dalam pembelajaran fisika SMA. Di sini kalian tulis nama, kelas, satu lagi nomor absen ya. Nomor absen. Supaya Ibu gampang mencarinya. Nanti yang pertama adalah install software tracker. Dibuktikan dengan ada gambar ini ya, screenshot tadi. Kemudian yang keduanya, analisis geraknya. Misalnya geraknya adalah gerak parabola. Nah, maka analisis geraknya misalnya seperti ini. Langkah pertama kan kalian mengatur frame dulu kan, ya. Seperti yang udah Ibu jelaskan kemarin. Kalian tentukan atau catat frame awalnya, dicatat dan kemudian screenshot. Kemudian frame akhirnya di frame 113. Ketika bolanya sudah ada di sini misalnya. Ya, kemudian di screenshot. Ya, paham ya? Nah, kemudian langkah kedua untuk menganalisis gerak pada menggunakan aplikasi tracker itu kan, langkah keduanya adalah meletakkan koordinat kartesius, sumbu XY dan melakukan kalibrasi ya. Jadi langkah keduanya meletakkan koordinat kartesius. Nah, ketika koordinat kartesiusnya diletakkan pada aplikasi trackernya, kalian screenshot ya, atau pakai sniping tool. Bisa kan kalian misalnya menggunakan sniping tool, bisa nggak? Bisa, Bu. Oke ya, di sniping tool yang diperlukannya saja. Misalnya kan tadi yang diperlukannya hanya ini saja. Walaupun misalnya kalian membuka beberapa tab, tapi yang kita perlukan adalah ini aja. Jadi di sniping toolnya yang bagian sini saja. Nah, pada saat kapan? Pada saat muncul ininya tadi ya. Ketika kita sudah buka file videonya ya. Kita buka file videonya misalnya seperti ini. Nah, kemudian nanti letakkan koordinat kartesiusnya. Langkah pertamanya apa tadi? Menentukan frame-nya ya. Ini jalankan. Kalau dijalankan ini kan belum kita analisis bendanya ya. Belum. Terus masih belum ada. Walaupun hanya sekian detik, tapi kita belum mulai menganalisis nih ya. Gak apa-apa. Nah, di frame keberapa kita akan mulai menganalisis misalnya. Nah, ini udah mau muncul nih bolanya. Set, kita hati-hati. Nah, misalnya di frame di sini nih. Sebentar. Nah, di sini misalnya kita akan mulai analisisnya di sini nih. Ketika bolanya ini bergerak mulai dari sini, ya. Berarti ini kita geserkan, yang kiri ini kita geserkan ke sini kan. Nah, di sini kan. Paham ya? Ini frame ke berapa? Kalau di sini misalnya frame-nya frame ke 094. Lihatnya di sini nih. Frame ke berapa tuh lihatnya di sini. Ini adalah frame ke 94. Paham ya? Nah, kemudian kita screenshot. Kita screenshot atau kita sniping tool, hanya pilih yang ini saja. Nah, yang ini saja misalnya, seperti itu. Bisa ya. Kemudian Ctrl C, buka Word-nya ya, buka Word-nya. Misalnya seperti ini.
di sini disimpan Ctrl V. Begitu. Ya. Bisa paham ya? Cara nge-screenshot bisa. Ada yang belum paham? Oke, sepertinya semuanya bisa ya. Oke, untuk screenshot sepertinya bisa. Jadi caranya seperti itu. Nanti frame awalnya berapa, kasih keterangan frame awalnya ini. Ini Ibu ada 2 gambar. Frame awalnya di 94, frame akhirnya di 113. Caranya sama. Untuk frame akhir berarti kalian buka ini ya, geserkan yang ininya. Mau sampai mana nih? Kita menganalisisnya. Ini geserkan yang bagian bawahnya. Nah, misalnya pas di sini nih, ini ajalah terakhirnya misalnya. Ini tentukan frame-nya. Ini misalnya frame ke 113 gitu. Ya, screenshot lagi, simpan di sini dan kasih keterangan. Akhirnya 113 begitu. Bisa paham ya? Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya adalah meletakkan koordinat kartesius sumbu X, Y dan melakukan kalibrasi. Ya, nah ketika meletakkan sumbu koordinat kartesius X, Y dan Y, caranya kan tinggal ngeklik yang ini kan? Nah, klik yang ini. Tapi kita geser karena awal geraknya tadi di sini, maka kita geser titik nolnya dengan cara menekan kemudian digeser, ditekan dan digeser mouse-nya. Misalnya letakkan di sini. Paham ya? Pada saat meletakkan di sini, kalian screenshot lagi. Ya, kalian sniping tool lagi gambarnya seperti itu. Ya, gambar yang ininya seperti itu. Sehingga muncullah seperti ini, ya. Paham ya? Dan kemudian ketika melakukan kalibrasi, juga kalian cara menentukan kalibrasi bisa kan ya? Ini kalau misalnya mau dihilangkan lagi ininya, tinggal klik lagi aja yang ini, ya. Nah, kemudian kalau untuk mengkalibrasi jarak, kalian klik yang sebelah kiri ini, kemudian kalibrasi stick, ya. Nah, tentukan di mana, dari titik mana sampai titik mana, ya. Nah, tentukan di sini misalnya sampai ke titik sini misalnya, ya. Di mana kalian sudah tahu bahwa jarak dari 2 titik ini tuh adalah 1 meter gitu kan? Nah, kalau di sini mah kan tercantum kalibrasinya 943,8 meter. Nah, tinggal kalian klik di sini. Klik di sini, ganti dengan 1. Biasa aja seperti biasa, diketik seperti biasa. Mouse-nya arahkan ke sini, kemudian diklik, di delete dulu yang tadinya ya. Kemudian misalnya kalian meletakkan 2 tanda yang kiri kanan ini tuh adalah 1 meter, berarti kalian tinggal klik 1 meter seperti itu. Bisa paham ya? Ada yang punya kendala nggak ngerti di sini di tahapan ini? Ibu, kalau misalnya jaraknya itu cuman kayak 40 cm gimana? Nggak apa-apa. Misalnya nih ya, Ibu kasih contoh nih ya. Ibu nggak mau yang ini nih jaraknya, pakainya yang dari celah kiri ini ke celah kanan ini. Tapi kalian pada saat kalian bisa kalian ukur 2 celah ini dengan ukuran yang sebenarnya. Dengan menggunakan penggaris, misalnya dengan menggunakan mistar. Kalau misalnya ukurannya ini hanya 40 cm, ya udah ini tinggal diganti. Ya, 40 cm, tapi ini rubahnya ke dalam meter ya. Satuannya dalam meter. Jadi ditulisnya 0,4 gitu, seperti itu. Ngerti nggak? Bisa aja, ya. Ngerti. Makasih, Bu. Jadi yang dicantumkan di sini dalam satuan meter, seperti itu. Ya. Paham ya? Paham, Bu. Makasih. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita melakukan trackernya kan? Nge-track, melakukan trackernya. Caranya gimana? Caranya gimana melakukan tracker? Setelah ini di screenshot, simpan lagi di Word-nya kan? Di sini muncullah ini. Ini adalah kalibrasi, ya. Nah, langkah berikutnya adalah tracking gerakan. Jadi dijalankan si videonya, ya, videonya dijalankan sambil kita melakukan tracking, ya. Caranya ini klik track, klik new, klik point mask, ya. Klik track, klik new, klik point mask. Nah, ini point mask ya. Nah, kemudian sebentar ininya dihapus dulu. Nah, kemudian setelah itu apa? Nah, klik shift
letakkan dia di sini misalnya. Dia geraknya awalnya di situ. Dia berjalan sendiri kan? Ngerti nggak? Berjalan sendiri. Kemudian klik shift, tekan tombol shift sambil kemudian tekan tombol kiri dari mouse. Kemudian letakkan di, ini kan sebenarnya blur kan ya, warnanya blur karena kan geraknya cepat gitu ya. Nah, kalian pilih di mana letak yang kemungkinan masanya itu ada di situ gitu ya. Atau kalau misalnya di sini lihat warnanya yang paling gelap, yang paling gelap birunya ya, warna birunya yang paling biru terlihat jelas lah gitu ya. Misalnya kalau di sini kan samar ya, blur ya. Nah, misalnya di sini. Nah, setelah diklik shift, kemudian klik kiri dari mouse-nya. Nah, sehingga nanti muncul ada 1 di sini. Kalau yang tadi 0, ini 1. Bolanya bergerak lagi ke sini, klik lagi shift, klik lagi, klik kiri lagi di mouse-nya sebelah kiri. Ya, sehingga muncul ada track yang kedua, kemudian lanjutkan lagi track yang ketiga, lanjutkan lagi track yang keempat, yang kelima, dan seterusnya sampai dia selesai bergeraknya. Sampai dia di akhir track di 113 tadi ya. Seperti ini. Bisa diikutin. Ada yang punya kendala dalam menentukan trackernya? Bisa, Bu. Bisa ya, seperti ini ya. Pada saat ketepatan kalian dalam menentukan di mana posisi bola, ini akan mempengaruhi sekali nanti hasil akhirnya. Ya. Nah, udah seperti ini. Ini secara otomatis muncul kan di sini kan? Ada grafik X terhadap T. X itu adalah ke arah horizontal. Posisi ke arah horizontal, setiap benda bola yang tadi bergerak parabol ini, setiap tracknya ya, setiap selang waktu tertentu gitu, seperti itu. Nah, kemudian pada saat melakukan tracking tadi, kalian screenshot ya, misalnya seperti ini, udah sampai sini misalnya, kalian screenshot sehingga kemudian letakkan di sini ya, letakkan di laporannya nanti gitu ya. Ini adalah tracking gerakannya, misalnya gerakannya mau sampai mana, ada tanda-tanda tombol merahnya, kemudian nggak apa-apa nggak sampai terakhir juga nggak apa-apa, atau mau di mana boleh ya. Nah, di sini juga udah muncul, di sini ada grafik XT-nya dan grafik YT-nya ya, dan di sini sudah muncul ada T ke berapa gitu ya, waktu ke sekian detik ya, ini sekian detik nih, dari posisi 0 ke posisi 1 tuh bukan berarti 1 detik ya, tapi lihat perubahan detiknya, perubahan waktunya 0,066 detik, 0,099 detik, berarti kan ini sangat kecil sekali gitu kan. Tapi di tracking oleh aplikasi trackernya bisa kita amati gitu, dan kita bisa analisis seperti itu. Bisa paham? Halo? Bisa, Bu. Oke ya. Nah, kemudian di situ nanti munculkan X dan Y untuk awal ya, untuk langkah awal. Nah, langkah berikutnya ya gimana nih langkah berikutnya? Sekarang langkah berikutnya adalah menganalisis grafiknya. Ya. Mana sih grafiknya? Oh, ini. Nah, analisis grafiknya. Seperti apa analisis grafiknya? Misalnya kita mau menganalisis grafik X terhadap T, ya. Caranya gimana? Di aplikasi tracker tadi, klik ini. Di aplikasi trackernya klik grafiknya. Nah, jadi diklik 2 kali, paham ya? Sebentar. Di sini kita udah letakkan udah ngeplot grafik X terhadap T, kemudian klik 2 kali ya, sehingga muncul yang ini tadi. Nah, yang ini ya. Nah, ini silakan silakan dianalisis seperti apa ya. Pertama, tentukan analisisnya, klik analisis yang ini, kemudian klik curve fit ya, analisis, klik curve fit ya. Nah, jadi centang ininya curve fitnya. Nah, kemudian sehingga nanti muncul di sini ada mau dibuat
kurvanya berupa kurva garis, bisa dipilih di sini. Ada garis, ada eksponen, ada parabola, sinusoid, dan seterusnya. Ya, nah karena sepanjang kita secara teori sudah tahu bahwa sepanjang sumbu mendatar itu geraknya merupakan gerak lurus beraturan. Berarti grafiknya adalah grafik linier. Ya, nah sehingga nanti ada fit equation-nya, ada persamaan garisnya di sini. Di sini persamaan garisnya adalah x sama dengan a. Kalau di sini ada tombol apa namanya? Bintang, bukan bintang apa ya? Ya bintang seperti ini. Itu artinya kali ya. Jadi a kali t plus b ya. Artinya? Nah, sedangkan a dan b-nya di sini akan muncul parameter yang a dan b yang di persamaan ini tuh akan muncul nilainya, value nilainya. Nah, kalau di situ tertulis nilainya adalah 1,6, di sini ada E0. Artinya apa? Kali 10 pangkat 0. Bilangan kalau dikalikan 10 pangkat 0 itu 10 pangkat 0 itu adalah 1. Ya, jadi berarti A-nya itu adalah 1,6. Ngerti nggak? Ya. Nah, sedangkan yang ini B-nya min 2,56 kali 10 pangkat min 2. Ngerti ya? Nah, min 2 itu min 2 itu artinya kali 10 pangkat min 2. Begitu. Nah, setelah itu dianalisisnya gimana nih? Kalian tulis kalian lihat juga RMS deviasinya ya, standar deviasinya. Lihat standar deviasinya besarnya adalah 3 kali 10 pangkat min 3. Ini sangat kecil sekali ya. Karena standar deviasinya kalian tulis RMS-nya 3,127 kali 10 pangkat min 3, ini sangat kecil sekali, artinya datanya sangat dekat dengan kurva atau sebaran datanya bagus. Maksudnya gini nih, kalau ini garis yang diambil oleh aplikasi trackernya, si titik-titik ini, titik-titik yang merah ini sebaran datanya hampir mendekati garis yang persamaannya ini gitu. Persamaannya X-nya adalah A kali T plus B yang ini gitu. Ngerti ya? Tapi bisa juga misalnya ketika nge-track kalian agak jauh, tidak di tempat yang sesuai misalnya, sehingga titiknya ada di sini misalnya. Nah, titiknya ada di sini. Berarti itu mungkin sebaran datanya agak jauh dari garis yang ditentukan persamaan garisnya ini ya. Sehingga RMS device-nya itu akan akan lebih besar gitu, seperti itu ya. Kalian catat di sini berapa RMS-nya, kemudian sehingga kurvanya bagaimana, kesebaran kurvanya gitu ya. Nah, kemudian persamaan garisnya tulis persamaan grafiknya X sama dengan A kali T plus B. Ini menunjukkan bahwa searah sumbu X benda bergerak lurus beraturan. Ya. Nah, berapakah kalau bergerak lurus beraturan, cirinya kan kecepatannya tetap kan? Berapakah kecepatannya? Kecepatannya itu bisa diambil dari sini, parameter A-nya. Berapa nilai dari parameter A-nya? Ya, yaitu 1,613. Nah, berarti satuannya karena tadi kan kita melakukan kalibrasinya panjang dua titiknya itu dengan satuan meter, maka kecepatan searah sumbu X-nya itu dalam satuan meter. Ya, jadi 1,61 meter per sekon satuannya, atau boleh meter sekon pangkat min 1, itu artinya sama dengan meter per sekon. Ya, kemudian B ini menunjukkan posisi awal pada sumbu X ya. B ini menunjukkan posisi awal pada sumbu X. Nah, tadi mungkin menempatkan benda menganalisis bendanya itu tidak tepat dengan koordinat dengan koordinat awal, dengan titik 0 pada koordinat sumbu X-Y yang telah kita tetapkan ya, sehingga di sini ada pergeseran. Ngerti nggak? Kalau ibu tunjukkan nih ya, contohnya yang ibu nih ya. Nah, ini kan misalnya tadi misalnya ibu meletakkan koordinatnya di sini tuh ya, titik 0-nya di sini nih koordinatnya. Tapi ketika melakukan trackernya ya, melakukan tracknya, ternyata track awal tuh ada di sini. Berarti ada pergeseran kan? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, jadi awal kita melakukan tracker di sini, sementara koordinat titik 0 pada saat kita meletakkan sumbu X dan Y itu di sini.
Nah, ini ada pergeseran kan? Tapi nggak apa-apa ada pergeseran seperti itu. Dan pergeserannya ternyata misalnya seperti Ibu, pergeserannya hanya berapa? Yang tadi. Nah, yang ini pergeserannya hanya min 2,275 kali 10 pangkat min 3. Berarti kan hanya 0,002275 gitu kan, sangat kecil ya. Nah, yang karena sangat kecil bisa dikatakan mendekati 0. Itu bisa dilihat dari sini ya. Paham ya? Halo, paham sampai sini? Paham. Nah, gitu dong, ada suaranya biar ibunya tidak merasa sendiri. Ya, langkah selanjutnya adalah menganalisis grafik Y terhadap T-nya. Ya, caranya bagaimana? Memunculkan grafik Y terhadap T. Sama seperti tadi. Kalau untuk X terhadap T kan grafiknya yang ini kan. Sekarang misalnya kita plot lagi grafik. Plot yang keduanya adalah grafik Y terhadap T. Jadi tinggal ketik plot grafik yang kedua seperti itu ya. Nah, grafik apa yang diinginkan? Misalnya grafiknya grafik Y terhadap T. Tinggal klik di sininya, sebentar. Tinggal klik di sininya ini. Nih, ketika ketika tangannya mengarah seperti ini, kalian klik kiri, tinggal pilih mau di sumbu ininya itu mau X, mau Y, mau R itu adalah posisi ya, posisi magnitudo, magnitud. Kemudian mau theta R, mau Vx, mau Vy, mau V dan seterusnya. Ini banyak sekali ya. Ya, banyak sekali grafik yang bisa kita setting ya dengan aplikasi tracker ini. Ya, paham ya? Sehingga muncul nanti ada 2 grafik. Kalau kita ngeplotnya 2 grafik berarti muncul ada 2 grafik. Ya. Nah, kita klik lagi 2 kali di sini sehingga muncul seperti ini. Ya. Yang ininya yang tadi kita bisa hapus misalnya. Sebentar. Yang ini bisa kita hapus misalnya. Ya. Sehingga kita gunakan ini saja. Ya, untuk grafik Y terhadap T. Kita analisis lagi kurvanya. Kita analisis lagi kurvanya dan karena sepanjang sumbu Y, sepanjang sumbu vertikal itu benda mengalami percepatan gravitasi sehingga bendanya bergerak lurus berubah beraturan kan? Itu secara teori kan seperti itu ya. Nah, sekarang kita buktikan. Nah, makanya di sini fit garisnya fit grafiknya bukan berupa grafik linear, tapi grafik parabola. Ya, sehingga muncul fit equation-nya, muncul persamaan grafiknya seperti ini. Ya, sehingga di situ ada parameternya berubah menjadi parameter A, B, dan C. Kita analisis nih parameter A, B, dan C-nya. Ya. Nah, analisisnya seperti apa? Jadi di fit name-nya diganti dulu ya. Ingat, fit name-nya diganti dulu menjadi apa? Menjadi parabola kalau sepanjang sumbu Y. Ya. Nah, kemudian analisis lagi RMS-nya kayak gimana nih? Oh, masih kecil, 3,953 kali 10 pangkat min 3. Berarti datanya sangat dekat dengan kurva atau sebaran datanya bagus ya. Nah, persamaan garisnya seperti ini, berarti bendanya bergerak lurus berubah beraturan. Lihat parameter A-nya adalah min 5,260. Ya. Nah, kemudian lihat B di sini adalah kecepatan awal. Kecepatan awalnya sebesar 3,250. Ya. Dan C-nya ini adalah menunjukkan posisi awal. Ya. Dan ternyata posisi awalnya juga masih sangat kecil atau mendekati 0 gitu. Ya. Nah, langkah selanjutnya analisis grafik V terhadap T-nya. Seperti apa grafik V terhadap T-nya? Yang tadi caranya bagaimana memunculkan grafik V terhadap T? Caranya klik ininya sebelah kiri sini ya. Bisa kelihatan? Halo? Bisa, Bu. Oke. Tinggal klik ketika tangannya sudah terlihat, klik kiri di mouse-nya, kemudian pilih VX ya. Klik VX terhadap apa? Terhadap T ya. Nah, kemudian klik 2 kali yang ini
Sebentar, yang ini hapus dulu. Bentar. Yang ini hapus dulu, misalnya yang tadi ini yang grafik yang pertama, ini grafik yang kedua kan. Nah, ini grafik yang ketiga ya. Tapi untuk V terhadap T ya, ke sepanjang sumbu X, bagaimana sih kecepatan ke sepanjang sumbu X? Tadi kan geraknya lurus beraturan kalau sepanjang sumbu X ya. Sehingga ketika kita analisis grafiknya, berarti fit name-nya bukan parabola, tapi apa? Linear. Ya. Lihat, sepanjang sumbu X, ini sebaran kecepatannya ada yang di bawah. Ini kan grafiknya nih, yang merah ini nih, ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas, itu kan? Ini kenapa sebarannya seperti ini tergantung pada ketepatan kalian dalam menentukan track ini. Ya. Tapi walaupun demikian, di trackernya sudah bisa terlihat ada garis yang ungu ini ya, yang menunjukkan bahwa di situ adalah kecepatannya adalah berapa? Ini berapa? 1,6 kan? Ya. 1,6. Atau berarti dari persamaan ini, dari persamaan Vx, lihat fit equation-nya, lihat. Di mana Vx itu adalah A kali T ditambah B. Ya. A-nya min 8 kali 10 pangkat min 4. B-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat 0 gitu. Ya. Nah, dari situ berarti kita analisis. Itu contoh yang tadi yang langsung ya. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu nggak menganalisis Vx terhadap T ya. Ini langsung V terhadap T. Ya udah, Ibu tambahkan ya. Ibu tambahkan analisis grafik Vx terhadap T-nya, berarti grafik yang tadi. Nah, grafik yang ini. Tinggal kalian ini lagi, di crop lagi dari grafik Vx terhadap T. Gitu ya. Ctrl C. Ibu tulis dulu di sini ya. Nah, ini grafiknya terlalu besar ya, kita kecilin misalnya seperti ini. Jadi sebelum grafik Vx terhadap T, analisis dulu grafik sebelum grafik V terhadap T, analisis dulu grafik Vx terhadap T seperti ini. Vx terhadap T. Ya. Nah, grafiknya yang atas ini kan? Ya. Sehingga berapa? Sehingga kecepatannya bisa kita lihat berapa kecepatannya? Kecepatannya adalah, kalian ketik di sini misalnya, kecepatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat 0 atau 1,635 meter per sekon, seperti itu. Silakan diketik. Kecepatan ke arah sumbu X 1,635 ya, ms pangkat min 1, seperti itu ya. Bisa? Salah. Bisa, Bu. Oke. Bentar. Ini dikatasin ya, biar jadi pangkat. Oke, begitu ya. Nah, tapi sebelum ini seperti biasa, boleh letakkan RMS-nya berapa, persamaan garisnya apa, A dan B-nya gimana. Tapi kalau sepanjang sumbu X kan grafiknya lurus. Lihat, grafiknya kan lurus ya. Nah, sementara grafiknya lurus tuh kecepatannya di angka tertentu kan Vx ini. Ya, lihat. Kalau sepanjang sumbu X ternyata kecepatannya lurus, maka kesimpulannya bahwa gerak sepanjang sumbu X ya, sepanjang sumbu X benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan gitu ya. Di sini kesimpulannya, sepanjang sumbu X atau sepanjang arah mendatar ya, arah horizontal dalam kurung sumbu X, benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan
segini gitu. Bisa ya? Lihat di sininya nanti di grafiknya, lihat. Kalau Ibu contohnya angkanya adalah di sini 1,6 kan? Tapi di persamaan di parameternya bisa terlihat 1,6-nya lebih nih, 1,635 begitu. Ya, paham? Paham? Oke. Nah, langkah selanjutnya analisis grafik VY terhadap T. Nah, sama. VY terhadap T sama, munculkan di sininya di trackernya. Sebentar. Di trackernya munculkan, klik ini, cari VY. Nah, VY yang ini. Nah, grafiknya seperti ini, klik 2 kali, munculkan. Oh, ini terlalu banyak nih. Kalau terlalu banyak kita bisa delete ya. Kita bisa delete. Sebentar. Gimana cara mendelete-nya? Bentar. Oh, kok ke sini. Yuk, yang berpengalaman, yang sudah berpengalaman supaya nggak terlalu banyak nih grafiknya kan. Grafik yang pertama ada, yang kedua ada, yang ketiga ada, dan seterusnya. Nah, supaya nggak terlalu banyak, gimana caranya? Halo? Halo. Iya, gimana caranya? Ayo, yang udah berpengalaman nih. Nggak tahu sih, cuman kayaknya bikin plot satu lagi aja. Oke, ya betul, boleh, nggak apa-apa. Bikin plot lagi aja. Jadi di sini kita plotnya satu aja, ya, seperti ini, ya. Kemudian kita klik misalnya VY terhadap T begini. Oh ya, tapi tetap masih ada nih. Nah, jadi centangannya dihilangkan supaya grafiknya nggak terlalu banyak, mah centangnya dihilangkan. Yang kita butuhkan kan yang ini kan? Ngerti ya? Tadi kan di sini banyak centangannya kan? Ya. Kalau banyak centangannya itu kita menganalisisnya semua grafik yang telah kita analisis tadi gitu. Ya, karena kita butuhnya hanya satu yang ini saja, centangnya di sini aja gitu. Ya. Paham ya? Nah, kemudian persamaannya seperti ini nih. Grafiknya seperti ini. Sepanjang sumbu Y kita buat begini nih ya, sepanjang sumbu Y kita buat grafiknya berupa grafik garis atau line ya. Sehingga nanti persamaannya ada VY sama seperti tadi, ada RMS deviasinya, kemudian ada parameter A dan B-nya. Kita analisis parameter A dan B-nya, lihat. Ya. Titik O pada sumbu Y ada di tengah, menunjukkan ada dua peristiwa GLBB, yaitu ke atas, dan ke atas itu dia dipercepat atau diperlambat ketika dia bergerak ke atas. Diperlambat. Dan ketika bergerak ke bawah itu ber-GLBB dipercepat. Ya. Pada grafik VT itu kan ini kan VY. Pada grafik VY itu sebesar min 1 kali 10 pangkat 1. Ya, artinya kalau kita tuliskan menjadi 10 kali kalau besarnya saja adalah 10 kali 10,56 gitu. Ya, ngerti nggak dari sini? Kan di sini tertulis parameter value nilai dari parameter A-nya itu adalah min 1,056 E1. Tadi E1 itu artinya kali 10 pangkat 1. Berarti kalau besarnya tanpa melihat tanda minnya, berarti besarnya adalah 1,056 kali 10 pangkat 1. Atau kalau kali 10 pangkat 1-nya dibuat jadi bilangan biasa seperti ini, jadi 10,56. Paham ya? Sedangkan pada grafik Y tadi nilai A-nya itu adalah 5,26. Ini ada Ini ada sesuatu nih antara 5 dengan 10. Apanya nih? Tadi grafik Y kita peroleh A-nya 5,26.
kan? Sini ya. Ini grafik Y terhadap T. A-nya 5,26. Sedangkan pada grafik V terhadap T, A-nya di sini adalah 10,56. Coba, angka atas dengan angka bawah, angka yang atas dengan angka yang bawah tuh bagaimana sih hubungannya? Ada yang bisa lihat? A pada YT, kalau kita kalikan 2, hasilnya A pada VY gitu kan? Ngerti nggak? Halo? Halo? Ya, Bu. Ibu. Ya, sekitar. Jadi A pada YT itu hanya setengahnya dari A, parameter A pada VY, pada grafik VY. Ya. Nah, dari situ kalian mengenal tuh ada persamaan posisi benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Di mana persamaannya adalah setengah GT kuadrat plus P0 Y kali T plus Y0. Di sini boleh tandanya min supaya untuk yang ini kan tanda min, jadi min kali minnya jadi plus gitu. Ya, sehingga dari percobaan yang Ibu lakukan, dari analisis grafik yang Ibu lakukan, bisa Ibu simpulkan bahwa nilai percepatan gravitasi buminya yaitu sebesar 10,56 gitu. Ya. Artinya percepatan gravitasi bumi itu bisa dilihat dari grafik VY terhadap T yang langsung melihat parameter A-nya. Atau bisa juga dari grafik Y terhadap T dengan mengkalikan 2 parameter A-nya gitu. Ngerti ya? Ya, ngerti. Nah, seperti itu. Kalau percepatan gravitasi yang sebenarnya kan sekitar 10-an ya. Ya, misalnya di berbagai tempat sebenarnya berbeda ya. Antara 9 dan 10 lah ya. Nah, berarti kalau misalnya kalian sudah melakukan analisisnya dan diperoleh parameter A pada grafik VY-nya itu sebesar sekitar 10-an gitu, antara 9 sampai 10 misalnya. Nah, berarti menganalisis grafiknya sudah betul gitu. Menganalisis dengan menggunakan aplikasi trackernya sudah betul. Ya. Jadi teori sudah prakteknya sudah sesuai dengan teori begitu. Paham? Paham? Halo? Paham, Bu. Oke, ya. Nah, kemudian pada grafik VY Oh ya, udah ini ya. Nah, kemudian yang terakhir itu buat kesimpulan kan? Buat kesimpulan nih. Sebenarnya bisa melihat besaran-besaran yang terlibat pada besaran-besaran yang fisis ya, besaran-besaran fisis pada gerak parabola itu diantaranya apa saja sih? Banyak sekali kan ya. Nah, makanya selain dari grafik, kalian juga analisisnya dari tabel. Tapi munculkan semua parameter yang kita perlukan. Makanya di sini banyak nih ya. Ada T, ada X, ada Y, ada Vx, ada Vy, ada theta V, ada AY. Cara memunculkannya bagaimana? Ada yang sudah tahu? Cara memunculkan di sini bagaimana? Nah, ini cara memunculkan ini bagaimana? Di trackernya ya. Klik table, Bu. Nah, klik table. Kemudian centang mana yang diperlukan. Kalau ini kan baru T, X, dan Y ya. Kita perlukannya misalnya dengan Vx. Kan ini yang kalau tabelnya hanya 3 berarti yang dicentangnya hanya ada X, Y, dan kalau T mah selalu selalu di awal gitu. Ya. Kemudian maka kita tambahkan lagi centangannya. Misalnya kalau kita tambah centangnya Vx, secara otomatis di sini muncul Vx, tabel Vx-nya. Ya. Kolom Vx-nya muncul secara otomatis. Kemudian kalau kita perlukan misalnya data Vy, kita centang aja di sini. Ya. Kemudian kemarin udah Ibu jelaskan untuk gerak parabol itu cirinya adalah bendanya bergerak pada arah tertentu. Jadi ada sudut tertentu terhadap arah horizontalnya ketika dia awal bergerak. Yang disebut dengan sudut elevasi gitu. Ya. Nah, maka kalian munculkan sudut elevasinya dengan mencentang theta V. Yang ini ya, theta V-nya. Ya. Kemudian juga centang AY-nya. AY itu percepatan. Nah, lihat percepatannya, lihat sebaran percepatannya. Kalau tanda minnya dihilangkan, sebarannya adalah 9,124, 9,8. Ada juga seketika di detik kesekian 6,8.
ini bisa kemungkinan kesalahan dalam menentukan posisinya gitu ya, dalam menentukan posisinya dari misalnya dari 3 ke 4 ini nggak tepat misalnya, bisa mengakibatkan percepatannya menjadi jauh nih 6 ya, ini juga ada 14 gitu ya, ada 10, 9, 8, ada 12 juga. Nah tapi nanti sebaran AY ini bisa kita analisis dari grafiknya gitu, paham ya? Sebaran AY-nya ini bisa dianalisis dari grafiknya. Nah, ketika kalian menganalisis tabel, screenshot atau ambil sniping tool, gambar aplikasi trackernya yang menunjukkan tabel yang diperlukan. Tabelnya ini nih ya. Nah, kemudian setelah itu dari tabel kita bisa peroleh sudut elevasinya. Sudut elevasi itu ya sudut awal ketika kita mulai menganalisis geraknya. Nah, kalau di sini awalnya ini kan belum ada nih sudutnya nih, ya. Awal di track yang 0, di detik ke 0,033 belum ada nih sudutnya. Di detik 0,00 belum ada sudutnya, tapi di detik 0,003 udah terlihat sudutnya. Ada 61,4 derajat. Nah, 61,4 derajat inilah yang menjadi sudut elevasinya gitu. Ya, sudut elevasinya. Ini sudutnya berubah-berubah terus setiap saat. Ya. Kemudian langkah selanjutnya analisis juga berapa tinggi maksimum yang bisa dicapai. Kapan sih tinggi maksimum itu? Ya kita lihat aja ke arah sumbu Y-nya, mana yang paling besar angkanya. Ya. Sepanjang sumbu Y, ini kan sumbu Y nih. Lihat sebaran datanya. Ada 0,102, ada 0,1. Ini kan dari detik awal semakin bertambah waktu data Y-nya semakin bertambah kan? Artinya semakin tinggi posisi bendanya kan? Ngerti nggak? Koordinat ke arah sumbu Y-nya semakin tinggi ya. Nah, tingginya itu paling tingginya itu di mana? 501. 0,501 di sini ya. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai bola yang kita analisis geraknya itu sebesar 0,501 meter ya. Jadi setengah meter nih tingginya, tinggi maksimumnya ya. Jadi kalau misalnya ini kita lihat sebentar. Tinggi maksimum itu ketika di sini kan si bolanya itu. Mana? Susah juga ya. Nah, di sini kan di data ke-9 di data ke-9 benda mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu jarak dari sini sampai sini kan? Ya. Nah, kita bisa lihat di sini di tabel. Tadi ketika tingginya mencapai maksimum itu di 0,501. Nah, berapa sih waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai tinggi maksimum ini? Jadi waktu dari mulai dia bergerak sampai ke sini. Ngerti nggak? Nah, kita tinggal lihat aja datanya di sini. Yaitu berapa? 0,298 skon. Itu ya. 0,298 skon. Gitu. Nah, kalian catat di sini laporannya. Ya. Itu tadi Ibu nge-track yang barusan beda dengan hasilnya ini ya. Ini contoh yang lain. Nah, maka tinggi maksimumnya sekian. Waktu untuk mencapai tinggi maksimumnya kalau yang ini ya sekitar di antara 0,298 skon sampai 0,331 skon. Ini kenapa terjadi? Karena frame-nya lompat, artinya tidak tepat berada pada titik tinggi maksimumnya. Lihat, kalau ini data ke-9 dan ke-10-nya itu hampir sejajar. Ya, artinya tidak ada data yang betul-betul paling maksimumnya. Sementara kalau di grafik yang tadi, di track yang udah barusan Ibu analisis, itu udah tepat ya. Ada tinggi yang berbeda antara yang misalnya ini Y-nya 0,498, Y yang ini 0,501, Y yang ini 0,496. Nah, ini berarti tinggi maksimumnya kan? Nah, tinggi maksimumnya berapa? Tinggal lihat waktunya di sini. Jadi waktu untuk mencapai tinggi maksimumnya di sini. Begitu ya, paham?
Halo? Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Ya. Ibu. Oke. Nah, jadi waktu untuk mencapai tinggi maksimum, kalau ini begini, jarak maksimumnya, jangkauan maksimumnya. Jangkauan maksimumnya. Bisa dilihat di mana kalau jangkauan maksimum? Di X-nya ya, dari grafik X-nya. Lihat, awal gerak kan masih 0, awal gerak masih 0,137 134 dan seterusnya. Ya. Nah, jangkauan maksimumnya itu ketika dia jatuh di sini kan? Tapi misalnya kita nge-frame-nya sampai sini, berarti jangkauan maksimumnya dari sini sampai sini gitu. Ya. Jarak maksimumnya. Nah, kita bisa lihat berapa hasilnya, X maksimumnya. Kalau yang ini 0,952. Itu masih satuannya dalam meter. Ya. Kalau Ibu ini contohnya yang lain ya, contohnya adalah 1,012. Ya, pada saat kapan? Nih, pada saat bisa dilihat di sini. Ini jangkauan maksimumnya pada saat 0,629 gitu. Jangkauan maksimumnya 1,012 gitu. Seperti itu ya? Paham? Sudah deh selesai. Nah, jadi gambarannya si laporannya itu begitu ya. Pertama, simpan dulu di dalam file PDF ya. Pertama simpan dulu dalam file Word. Setelah itu kalian buat dalam file PDF supaya apa? Supaya tidak bisa dirubah ya. Dirapikan dulu, misalnya seperti ini, rapikan dulu. Setelah dirapihkan, ini masih kejauhan. Misalnya satu lembarnya jangan terlalu sedikit, dirapihkan dulu misalnya. Setelah dirapihkan, kalian save as ya. Save as dalam file PDF. Ya, setelah di save as dalam file PDF, kirimkan hasil laporannya. Itu hanya berapa? Hanya 5 lembar ya? Hanya 5 lembar. Kalau kalian mau menambahkan lagi boleh. Ya, caranya merubah dari file Word ke file PDF ya, tinggal file, save as ya. Save as, misalnya di sini lah ya, Ibu menyimpannya di sini misalnya, di tugas akhir. Nah, kalian klik dulu ininya, save as type-nya. Klik dalam file PDF. Ya, misalnya, nama filenya, boleh nama filenya tugas akhir, nama kalian ya. Oh ya, Ibu tulis. Tugas 1 aja lah. Tugas 1 strip nama kalian. Misalnya nama Ibu Yati Usmiati. Misalnya kelasnya Misalnya kelasnya 10 IPS 4 misalnya, seperti itu. Nah, filenya namanya kasih filenya dengan nama tugas 1 Yati Rusmiati, nama Ibu misalnya, dan kelasnya. Bisa paham ya? Nah, di sini filenya file PDF. Terus simpan, save. Nah, sehingga nanti tampaknya munculnya akan seperti ini. Bentar. Sebentar. Nah, nanti kalau udah filenya file PDF akan muncul seperti ini. Dan nggak bisa diganti ini. Nggak bisa dirubah ini. Ya, begitu. Paham ya? Untuk tugas satunya ada yang ditanyakan? Halo? Untuk tugas satunya ada yang ditanyakan? Ibu, maaf. Oke. Waktunya sudah habis ya? Saya bisa download itunya. Apa? Gak bisa download aplikasinya. Oh gitu. Tapi laptopnya ada punya? Komputernya Ada. punya? Oke. Ya. Tapi waktu di download gak mau itu. Nggak mau. Kayak gagal terus. Ini ngomong-ngomong keasikan Ibu ngobrol. Kalian harusnya belajar pelajaran selanjutnya ya. Ini udah jam 10 lebih 20, udah lebih 20 menit. Aduh, mohon maaf. Bagi Ananda yang masih ada masalah atau kendala dalam mendownload aplikasi tracker, bisa tanya japri ke Ibu ya melalui WA, atau bisa tanya langsung ke temennya yang sudah berhasil. Kalian cek di kelasnya, di grup kelasnya, siapa saja yang sudah yang sudah
berhasil menginstal aplikasi trackernya, setelah itu nanti tanya caranya atau langkah-langkahnya. Atau kalian bisa lihat di classroomnya kan, di situ ada langkah-langkah untuk untuk menginstal aplikasi trackernya ya, di awal nih, di classwork awal ya. Nah ini trackernya, mana trackernya, ini nih ya. Nah ini ada langkah-langkahnya di sini, petunjuk penggunaan aplikasi tracker. Coba step by stepnya diikuti ya, begitu ya. Siapa tadi barusan yang bertanya tuh? Nah ini petunjuk penggunaan tracker, langkah-langkahnya diikutin. Installnya seperti ini aja sih sebenarnya ya. Bisa paham? Yang barusan bertanya Sahran bukan? Bukan, Bu. Oh bukan, Perempuan. Siapa tadi yang perempuan tuh ya? Ya itu saja mungkin, karena ini waktunya udah sangat terlambat mengakhirinya. Tapi sebelum Ibu tutup, yang pertama nanti akan Ibu share ya, Ibu infokan, nanti akan Ibu share mengenai tugasnya. Misalnya ini contoh, Ibu kasih contoh ini untuk kelas 10 IPS 5. Jadi untuk tugas nanti sudah ada 2 tugas. Tugas yang pertama ada tugas untuk praktek menganalisis gerak benda, dan tugas yang keduanya adalah, ini belum di-share, tapi nanti Ibu akan share ya. Tugas yang keduanya adalah silakan Ananda buat catatan tentang gerak melingkar di buku catatan masing-masing, yang terdiri dari ada 5 poin ya. Setiap poin nilainya 20. Jadi kalau lengkap 5-5-nya berarti nilainya, poin nilai catatannya adalah 100 ya. 1, harus ada peta konsep. Yang kedua, ada pengertian dari gerak melingkar beraturan, dan gerak melingkar berubah beraturan. Yang ketiga, ada pengertian, rumus, dan keterangan rumus untuk masing-masing besaran fisis pada gerak melingkar. Apa saja besaran fisisnya? Periode. Jadi periode itu adalah apa, rumusnya apa, keterangannya apa gitu. Ya. Kemudian frekuensi, perpindahan sudut, kecepatan linier, kecepatan sudut, percepatan sudut, dan percepatan tangensial. Ya, ini boleh dibuat dalam bentuk tabel, untuk rumusnya boleh dibuat dalam bentuk tabel, atau silakan lah pokoknya mah kreativitas kalian ya. Yang penting besaran-besaran ini ada gitu muncul. Nah, yang keempat, buat tabel perbedaan hubungan roda-roda. Jadi nanti kalian lihat hubungan roda-roda itu ada 3 jenis ya, yang sepusat, bersinggungan, memakai tali atau rantai. Nah, bandingkan ketiganya, lebih mudah dibuat dalam tabel. Mulai dari apa saja yang kita bedakan, misalnya mulai dari pengertiannya, kemudian besaran apanya yang sama, kemudian gambarnya, hubungan roda-rodanya itu seperti apa, gambarnya seperti apa gitu. Nah, minimal ada 3 itu aja yang kalian bandingkan, perbedaan dari hubungan roda-roda itu. Ya, kemudian yang kelima itu buat contoh soal dan pembahasannya. Ini Ibu kasih minimal ya. Berapa minimalnya? Untuk contoh soal yang bisa kalian tulis, kalian buat contoh soal dengan pembahasannya, dengan jawabannya ya. Minimalnya mau berapa? 2. Oke, bolehlah 2. 2 ya, minimal 2. Kamu minimalis banget. Ya udah nggak apa-apa. Kita sepakati minimal 2. Nanti nilainya 10 nih ya untuk poin yang kelima. Jadi kalau 50 kali 2, kalau 10 20 ya nilainya. Ya. Itu ya, kemudian catatannya dibuat semenarik mungkin. Kalian ditulis dulu pakai tulisan tangan di buku catatannya. Kemudian nanti didokumentasikan ya. Nah, ini ada catatan dibuat semenarik mungkin, dilengkapi dengan gambar, dan boleh menggunakan pulpen warna yang bervariasi. Tapi hati-hati mungkin menggunakan pulpen warna merah ya. Misalnya kalau semua merah, wah ini lagi ngapain nih, marah mungkin ya ke Ibu. Gitu ya. Jadi silahkan variasikan warna pulpennya. Kemudian dokumentasikan dan simpan dalam satu file PDF. Dan kemudian kumpulkan tugasnya di sini, tugasnya dikumpulkannya. Ya. Di file dikumpulkan tugasnya di tugas 2. Begitu ya. Ada yang ditanyakan untuk tugas 1 dan 2? Halo? Bu, kalau batas akhirnya Oke. jam berapa? Kalian batas akhirnya kalau untuk yang
Tugas 1 kan ini udah sebagian ibu suka melihat bahwa kalian bertanya apa namanya, Bu ini betul enggak, kayak gitu. Udah banyak sekali ya yang apa namanya, yang bertanya ke ibu secara Jafri, Bu ini betul enggak kalau laporannya seperti ini. Ibu mengiyakan aja, oh ya betul. Artinya kalian sudah berusaha gitu kan, kalian sudah berusaha membuatnya gitu ya. Tetapi mungkin supaya seragam, kita nanti samakan samakan laporan, bentuk laporannya seperti yang sudah ibu jelaskan tadi begitu ya. Paham? Berarti kemungkinan sudah bisa dong kalau misalnya yang tugas 1 mah hari ini juga. Bisa nggak kalau hari ini? Jadi tinggal ditambahin aja ya Bu yang kurang-kurangnya. Rifki kan udah nanya ke ibu nih ya, Bu ini betul nggak kayak gini? Ya udah betul, tapi tinggal tambahin seperti yang contoh ibu ya. Nanti ibu akan share contohnya untuk laporan yang misalnya ibu ya, supaya kalian jadi acuan ya. Untuk gerak parabol sebanyak tadi gitu ya, tapi mungkin saja akan lebih sederhana untuk gerak lurus atau gerak vertikal gitu ya, atau gerak melingkar. Silakan laporannya Mas, tergantung kalian seperti apa, tetapi setidaknya kisi-kisinya ada seperti yang sudah ibu yang sudah ibu jelaskan tadi gitu. Begitu ya.